ibu yang bisa menjadi indikator bagaimana ibu ini bisa menjalankan peran dengan baik. Yang pertama, ibu bisa menjadi seorang motivator. Motivator utama bagi anak, di mana ibu bisa mampu memberikan emosi yang membuat anak yang tadinya pesimis menjadi optimis, yang tadinya negative thinking jadi positive thinking, negative feeling jadi positive feeling. Inilah yang dialami oleh seorang anak Zaid bin Sabit, yang kisahnya ceritakan bahwa beliau sempat mengalami kondisi kecewa karena ditolak oleh Rasulullah. Dikisahkan bahwa dia mendapatkan hadis afdalul a'mal jihad fisabilillah, amalan yang paling utama berjihad di jalan Allah. Ternyata dia mendapatkan hadis ini semangat banget, padahal badannya kecil. Tapi naluri seorang anak pejuang, di mana dia tidak bisa melihat bahwa ini hanya untuk orang dewasa, dia melihat ini peluang masuk surga, begitu besar cintanya kepada Allah, pada Rasulnya, pada jihad, maka dia pun bertekad untuk mengikuti tantangan ini, yaitu dia berangkat jihad. Disebutkan bahwa bagaimana pedang yang dia bawa itu saking panjangnya melebihi badannya, itu pedangnya melebihi badannya, sehingga dia bawa pedangnya saja kerepotan. Sehingga alhasil Rasulullah SAW melihat kondisinya Zaid yang secara usia belum layak, dimintalah dia untuk pulang. Irji ila ummik, pulanglah kamu ke ibumu, jangan kamu mengikuti yang namanya perang ini. Maka apa yang terjadi? Zaid merasa tidak nyaman, dia merasa kecewa, walaupun ini perintah Rasul, tapi dia pulang dalam keadaan kecewa. Dia sampai mengadu pada ibunya, dia mengeluh kesahkan, wah ibu, aku ditolak jihad. Nah, ini kebayangkan ada seorang anak ditolak jihad, dan dia merasa ini sebuah hal yang malang baginya. Kebayang ini berarti memang level pendidikan generasi sahabat menunjukkan bagaimana mereka sudah memiliki gambaran yang besar akan surga. Sehingga begitu ditolak jihad, menangis. Nah, sang ibu adalah seorang motivator menjalankan peran ini. Dia tidak ingin anaknya merasakan lemah dan gelisah. Dia ingin anaknya mendapatkan sebuah suntikan bahwa amal itu bisa bervariasi. Maka dia katakan pada anaknya, nak, jika kau tidak mampu berjihad dengan pedang, kau bisa berjihad dengan pena. Perhatikanlah hal ini, nak. Engkau bisa hafalkan Quran dan kau bisa pelajari baca dan tulis. Apa yang terjadi? Zaid demikian semangat, dia minta tolong ibunya, dia menguasai langsung setelah itu Quran, dia menguasai langsung. Dalam ini dia mau belajar baca dan tulis, dia langsung menguasai Quran yang konon Quran saat itu turun sekitar 17 juz. Riwayat lain mengatakan 17 surat. Beliau langsung menguasainya tuntas, misalnya dalam waktu 2 hari saja. Menghadaplah beliau kepada pada baginda Nabi SAW, dan baginda Nabi begitu terkesima, dan setelah itu dia pun akhirnya mengatakan kepada anak ini untuk diberikan challenge. Apa? Pelajarilah bahasa Ibrani, bahasa Suryaniyah. Ya, karena banyak surat menyurat hari itu disampaikan dengan bahasa Suryaniyah, dan Rasulullah akhirnya menantang. Apa yang lakukan? Beri aku kesempatan usbu'ain, 2 pekan. Maka dia pun pulang. Dia belajar otodidak sama ibunya, semangat luar biasa karena dia kebayang inilah pahala jihadnya, dia berada dalam jihad ilmu. Maka dia pun belajar dan dia menguasai bahasa asing hanya dalam waktu 2 pekan saja. Dan itu salah satu peran yang kalau kita bisa lihat tidaklah mungkin kecuali ada seorang ibu yang luar biasa. Nama ibunya adalah Nawar binti Malik. Nawar binti Malik membuktikan bahwa dia bukan seorang wanita yang berada di depan layar, yang dengan segudang prestasinya, tapi dia di belakang layar. Ada seorang ibu hebat di depan anak yang hebat. Makanya wanita dalam hal ini bisa menjadi sosok sutradara atau kreator atau seorang motivator bagi anak-anak yang kelak menjadi hebat. Ini peran pertama seorang ibu.